Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini saya dan Bu Soba akan menjelaskan tentang materi gharib. Gharib adalah bacaan asing di mana ketika kita tidak bisa mengerti apa itu gharib, dikhawatirkan ketika menerapkan dalam membaca Al-Quran itu kita salah dalam melakukannya. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, pertama itu ada 5 materi yang akan kami sampaikan. Pertama yaitu bacaan imalah, kedua bacaan ishmam, keempat bacaan sakta, kelima bacaan naql, dan keempat bacaan naql, dan kelima bacaan tashil. Adapun yang menyampaikan bacaan imalah yaitu akan disampaikan oleh Ibu Sobah Fauziah, SPD. Baik, untuk yang pertama yaitu bacaan imalah. Imalah yaitu memiringkan atau mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh. Nah, untuk contohnya di dalam Al-Quran itu terdapat satu contoh bacaan imalah, yaitu di dalam surat Hud ayat 41. Seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Nah, di dalam surat Hud ayat 41 terdapat bacaan imalah, yaitu dalam kata majroha. Aslinya itu dibaca majroha, tetapi karena di sini terdapat bacaan imalah yang tadinya ro, kita ubah menjadi majreha. Seperti ini. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Yang kedua yaitu bacaan ishmam. Ishmam adalah mengkombinasikan harokat fathah dengan harokat dhammah disertai monyongnya bibir, atau bisa disebut dengan mencucunya kedua bibir. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. La ta'manna, bukan la ta'manna, tetapi la ta'manna. Kenapa harus monyong? Karena di situ ada bacaan ishmam. Ishmam adalah mencucunya kedua bibir. Jadi senyum monyong senyum. La ta'manna. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Adapun yang ketiga yaitu bacaan saktah. Saktah di dalam Al-Quran itu ada empat ya Ibu Soba ya? Ada 4, Bu. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa nafas sekitar 1 alif lamanya. Di dalam Al-Quran ada 4. Pertama di dalam surat Al-Kahfi ayat 2, yang kedua di dalam surat Yasin ayat 52. Dan yang ketiga itu di dalam surat Al-Qiyamah ayat 27, dan yang keempat itu di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Adapun
pertama yaitu di dalam surat Al-Kahfi ayat 2 akan disampaikan oleh Ibu Sobah. Untuk bacaan saktah yang pertama yaitu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 2. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Nah, di sini terdapat bacaan saktah yaitu antara kata iwaja dan qayyima. Nah, di sini kita harus berhenti sejenak selama satu alif. Satu alif itu dinamakan dengan 2 ketukan. Jadi kita bisa sambil menghitung 2 ketukan. Contohnya seperti ini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, di sini karena ada bacaan saktah tetapi kalian berhentinya itu tanpa nafas ya, tanpa nafas selama 1 alif atau 2 ketukan. Nah, untuk yang kedua di dalam surat Yasin ayat 52 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Lalu yang ketiga yaitu terdapat surat Al-Qiyamah ayat 27 yang bunyinya seperti ini. Wa qila man raq. Nah, di sini harus hati-hati. Biasanya kalau kita tidak tahu ada bacaan saktah, kita akan melanjutkannya menjadi waqila marraq. Nah, itu hukum tajwidnya pun akan berbeda. Waqila marraq. Kalau seperti itu akan menjadi idgham bila gunnah. Sedangkan kalau saktah kita harus berhenti antara kata man dan raq. Seperti ini. Waqila man raq. Terus yang terakhir dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang bunyinya seperti ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini juga sama, antara kata bal dan ro itu tidak dibaca langsung, tetapi kita harus ada jeda. Karena apa? Karena terdapat bacaan saktah yang harus berhenti sejenak tanpa nafas selama 1 alif atau 2 ketukan. Yang keempat yaitu bacaan naql. Naql adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Adapun bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Jadi harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati dihilangkan. Bukan dibaca seperti ini, bi'sal ismul, tapi bi'salismul fusuku ba'dal iman. Jadi yang dinamakan nakal adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati. Adapun yang kelima yaitu bacaan tashil. Tashil adalah memindahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Dan di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'allahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. A'jamiyun, bacaan tashil. Tashil adalah memindahkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memindahkan harokat atau membuang huruf tertentu. Jadi bukan dibaca a'jamiyun, bukan seperti itu, tetapi yang benarnya seperti a'jamiyun. Jadi hamzahnya kayak ditekankan seperti itu ya Bu Sobah. Digelombangkan ya, diseret bergelombang atau diayun. Jadi bukan bukan, apalagi biasanya itu ada yang menambahkan huruf H menjadi jamiyun, itu bukan. Salah. Tapi harus diseret atau digelombangkan ya, seperti itu. A'jami wa 'arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi
آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Kita ulangi lagi materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu yang pertama tentang imalah. Imalah yaitu memiringkan atau mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh. Kalian tinggal buka dalam Quran surat Hud ayat 44, karena bacaan imalah itu dalam satu Quran itu hanya ada dalam surat Hud ayat 41. Yang kedua yaitu bacaan ismam, yang ketiga bacaan saktah, yang keempat bacaan naql, dan yang terakhir bacaan tashil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.